kamu memperhatikan bahwa tangki air di rumah-rumah biasanya diletakkan di tempat tinggi, bahkan di atas menara? Mengapa tidak langsung diletakkan di lantai saja dekat keran atau kamar mandi? Apakah hanya soal desain atau adakah alasan ilmiah di baliknya? Nah, pertanyaan ini akan membawa kita pada salah satu konsep penting dalam fisika, yaitu tekanan fluida. Lewat video ini, kita akan mengungkapkan alasan ilmiah di balik penempatan tangki air di tempat tinggi dan bagaimana hukum-hukum fisika seperti hukum Pascal menjelaskan fenomena sederhana yang ternyata sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, kita akan menjelaskan tekanan fluida. Tekanan itu sendiri merupakan gaya yang diberikan pada permukaan tertentu. Tekanan bergantung pada besarnya gaya. Semakin besar gayanya, semakin besar pula tekanannya. Tekanan juga bergantung pada luas penampangnya. Semakin luas penampangnya, maka semakin kecil tekanan yang dihasilkan. Begitupun sebaliknya. Jadi, berdasarkan konsep ini, tekanan dapat dirumuskan dengan P sama dengan F per A, di mana P adalah tekanan dengan satuan Newton per meter persegi atau Pascal. F merupakan gaya dengan satuan Newton dan A adalah luas penampang dengan satuan meter kuadrat. Tekanan itu dibagi menjadi beberapa jenis. Rumusnya pun berbeda-beda. Salah satunya adalah tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang dihasilkan oleh zat cair pada suatu keadaan tertentu akibat gaya gravitasi. Tekanan ini meningkat seiring dengan bertambahnya kedalaman, karena semakin dalam suatu titik dalam fluida, semakin banyak fluida yang berada di atasnya. Untuk lebih mudah memahami konsep ini, mari kita lihat gambar berikut. Pada gambar terdapat dua benda, yaitu benda A di mana benda yang mengapung di atas air dan benda B, benda yang tenggelam atau berada di dasar air. Kira-kira menurut teman-teman, benda mana yang memiliki tekanan paling besar? Kalau kita lihat, benda A itu berada di luar atau permukaan air, artinya tidak terendam di dalam cairan apapun. Maka, satu-satunya tekanan yang bekerja pada benda ini adalah tekanan atmosfer. Jadi, tekanan pada benda A sudah sama dengan tekanan atmosfer. Selanjutnya, kita perhatikan benda B. Benda B terendam di dalam air. Berarti, selain mendapatkan tekanan atmosfer dari permukaan air, benda B juga mendapatkan tekanan tambahan dari air yang di atasnya, yang biasa kita sebut dengan tekanan hidrostatis. Jadi, total tekanan yang dialami benda B adalah tekanan B sama dengan tekanan atmosfer tambah tekanan hidrostatis. Nah, dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa kedua benda ini yang memiliki tekanan paling besar adalah benda B. Jadi, sudah jelas ya, kalau tekanan hidrostatis itu bergantung pada kedalaman air, di mana semakin dalamnya air, semakin kuat juga tekanannya. Persamaan matematis untuk tekanan hidrostatis adalah P sama dengan Rho kali G kali H, di mana P adalah tekanan hidrostatis dengan satuan Pascal, Rho adalah massa jenis zat cair dengan satuan kilogram per meter kubik, G adalah percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat, dan H adalah kedalaman zat cair dengan satuan meter. Yang berikut penerapan tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, penyelam atau diving. Semakin dalam penyelam turun ke dasar laut, semakin besar tekanan air yang dirasakan tubuhnya. Oleh karena itu, penyelam memakai pakaian khusus dan harus menyesuaikan kedalaman secara bertahap agar tubuh bisa beradaptasi dengan perubahan tekanan. Yang kedua, bendungan dan waduk. Struktur bendungan dibuat lebih tebal di bagian bawah karena tekanan hidrostatis semakin besar pada kedalaman yang lebih dalam. Jika
Jika bagian bawah bendungan tidak cukup kuat, maka bisa saja jebol akibat tekanan air. Yang ketiga, tabung air dan tandon. Air dalam tandon yang berada di ketinggian dapat mengalir ke bawah dengan tekanan yang cukup kuat. Semakin tinggi posisi tandon dari keran, semakin besar pula tekanan air yang keluar saat digunakan. Yang kelima, selang pemadam kebakaran. Selang yang digunakan oleh petugas pemadam memanfaatkan tekanan hidrostatis untuk menyemprotkan air ke titik tinggi. Jika tangki air berada di tempat tinggi, tekanan hidrostatis membantu dorongan air lebih kuat. Yang keenam, kapal selam. Kapal selam dirancang dengan badan yang kuat dan tahan tekanan karena saat berada di laut dalam, kapal menghadapi tekanan hidrostatis yang sangat besar. Kapal ini bisa menyelam dan mengapung dengan mengatur volume air di tangki balasnya. Yang ketujuh, botol air minum. Pernah lihat botol plastik penyok saat di bawah ke dataran tinggi? Itu karena tekanan udara luar berkurang, sementara tekanan di dalam botol tetap sama. Ini berhubungan dengan konsep tekanan hidrostatis dan perbedaan tekanan. Yang kedua, hukum Pascal. Blaise Pascal, seorang ilmuwan asal Prancis, menyebutkan bahwa tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama. Hal ini merupakan bunyi dari hukum Pascal. Hukum Pascal menggambarkan sebuah hukum fluida yang menjelaskan bahwa dengan adanya tekanan yang diberikan pada fluida statis dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan tekanan yang sama kuat. Nah, coba perhatikanlah gambar berikut. Gambar di atas merupakan contoh penerapan dari hukum Pascal. Jika pada penampang dengan luas A1 diberi gaya dorong F1, maka akan dihasilkan tekanan P dengan dirumuskan sebagai berikut. P1 sama dengan F1 per A1. Menurut hukum Pascal, tekanan P tersebut diteruskan ke segala arah dengan sama besar, termasuk ke luas penampang A2. Pada penampang A2 muncul gaya angkat F2 dengan tekanannya P2 sama dengan F2 per A2. Secara matematis diperoleh persamaan pada gambar di atas sebagai persamaan hukum Pascal, yaitu P1 sama dengan P2, yakni P1 itu adalah F1 per A1 dan P2 itu adalah F2 per A2. Contoh penerapan hukum Pascal dapat kita lihat dari alat yang membantu kehidupan sehari-hari manusia, di antaranya dongkrak hidrolik, pompa hidrolik, dan rem hidrolik. Yang pertama, dongkrak hidrolik. Dongkrak hidrolik dipakai untuk mengangkat beban berat dengan gaya kecil yang diberikan. Pada dongkrak hidrolik terdapat dua tabung yang memiliki ukuran berbeda. Satu tabung berdiameter besar dan satunya berdiameter kecil, yang kemudian tabung tersebut diisi dengan air. Lalu, setiap tabung juga dilengkapi dengan pengisap. Gaya atau tekanan yang diberikan pada pengisap kecil nantinya akan diteruskan ke pengisap besar sehingga terciptalah gaya angkat ke atas yang jauh lebih besar. Berdasarkan prinsip inilah, dongkrak hidrolik tersebut mampu mengangkat beban berat, terutama dalam menahan mobil ketika hendak mengganti ban. Yang kedua, pompa hidrolik. Pompa hidrolik bekerja berdasarkan prinsip hukum Pascal yang menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada zat cair di suatu wadah tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan besaran yang sama. Dalam pompa hidrolik, gaya yang diberikan pada piston kecil akan menghasilkan tekanan pada cairan, dan tekanan ini akan diteruskan ke piston yang lebih besar
sehingga menghasilkan gaya keluaran yang lebih besar. Yang ketiga, rem hidrolik. Prinsip kerja rem hidrolik didasarkan pada hukum Pascal yang menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada saat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Dalam sistem rem hidrolik, tekanan yang dihasilkan dari pedal rem akan diteruskan melalui cairan rem atau minyak rem ke seluruh sistem pengereman sehingga menghasilkan gaya pengereman yang merata di semua roda. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahap simulasi. Di sini saya akan mensimulasikan perbedaan tekanan akibat ketinggian air. Yang pertama di sini ketinggian airnya 1 meter. Kita ukur tegangannya. Tegangan di sini ada 108,2 kPa. Jika dikurang dengan tekanan atmosfer berarti sekitar 8,2 kPa atau 8.200 Pascal. Kemudian untuk yang ketinggian air 5 meter kita ukur tekanannya. Di sini ada terlihat 147 kPa. Jika dikurangkan dengan tekanan atmosfernya sekitar 47 kPa atau 47.000. Kemudian selanjutnya pada ketinggian air 10 meter kita ukur tekanannya sekitar 198. Ini jika dikurangkan dengan tekanan atmosfer berarti tekanan hidrostatikanya sekitar 98,6 kPa atau 98.600 Pascal. Nah, dari hasil simulasi tadi, jika kita bandingkan dengan perhitungan matematis untuk tekanan hidrostatis pada ketinggian 1 meter, kita menggunakan rumus P sama dengan rho GH, itu 1000 kg per meter kubik dikali dengan 9,8 meter per second dikali dengan 1 meter, maka kita akan mendapatkan tekanannya sekitar 9.800 Pascal. Untuk ketinggian 5 meter kita menggunakan rumus rho GH juga, itu 1000 kg per meter kubik dikalikan dengan 9,8 meter per second dikalikan 5 meter menghasilkan 49.000 kg meter per second atau 49.000 Pascal. Selanjutnya ketinggian 10 meter menggunakan rumus P sama dengan rho GH, di mana rho itu 1000 kg per meter kubik dikalikan dengan gravitasi 9,8 meter per second kuadrat dikalikan dengan ketinggian atau kedalaman air 10 meter menghasilkan 98.000 Pascal. Jadi kita dapat mengambil kesimpulan jika ketinggian air semakin meningkat dari dasar tabung, maka tekanan pada dasar tabung akan semakin tinggi. Begitupun sebaliknya, jika ketinggian air semakin rendah dari dasar tabung, maka tekanan pada dasar tabung akan semakin rendah juga.